Paham? Kita ngomongin opini atau ngomongin Quran? Quran, bukan opini. Oke, di mana dalam Al-Quran bahwa ayat Quran harus ditafsirkan? Di mana? Itu tidak ada dalilnya bahwa. Ya berarti Anda ngarang. Tidak ngarang. Oke, di mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya. Baca Quran harus baca buku tafsir mana? Kita tidak perlu mencari dalil. Ya, berarti Anda telah memfitnah. Anda telah memfitnah. Saya bisa tunjukkan. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7 dikatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan itu hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat-ayat yang muhkamat. Apa arti muhkamat? Muhkamat artinya jelas. Betul tidak? Muhkamat artinya jelas. Jawab dulu. Muhkamat artinya jelas. Betul tidak? Betul. Oke, kalau sudah jelas ngapain lagi Anda tafsirkan? Betul. Kalau sudah jelas, kenapa Anda harus tafsirkan? Dengar dulu, jangan cuma kamu aja yang ngomong, ngomong juga saya. Silakan. Kalau cuma kamu aja yang ngomong itu salah. Silakan. Nah, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Terus, dan engkau takut kepada manusia. Stop. Engkau takut kepada siapa? Manusia. Oke, jadi di situ menurut ayat itu Muhammad takut kepada siapa? Muhammad bukan itu. Sebentar. Engkau takut kepada manusia. Siapa di situ engkau? Artinya di sini. Enggak, sebentar. Engkau takut kepada manusia, siapa di situ engkau? Dengar dulu, wahai Nabi Muhammad. Saya bacakan lagi tafsirnya. Kok tafsir ayat Al-Quran? Jangan lari ke tafsir. Ayat Al-Quran Anda takut membaca Al-Quran itu. Sekarang Anda pergi ke tafsir. Anda takut. Anda takut membaca Al-Quran itu. Silakan dilanjutkan. Kok salah? Engkau takut kepada manusia. Betul nggak di situ? Siapa di situ engkau? Yang kamu maksud itu engkau takut kepada manusia, mungkin siapa di situ? Muhammad. Oke, kalau bukan Muhammad siapa? Kalau bukan Muhammad siapa di situ? Siapa kalau bukan Muhammad di situ? Bukanlah. Siapa? Makanya itu bro, Al-Quran itu tidak bisa dibaca lurus seperti ini. Oh, harus dibaca terbalik. Berarti bacanya harus terbalik, harus bolak-balik, nggak bisa dibaca lurus. Salah loh kamu. Oh, berarti bacanya harus terbalik. Anda barusan bilang bacanya nggak boleh terbalik, lurus. Maksud saya itu. Enggak, Anda barusan bilang bacanya nggak boleh lurus. Berarti harus terbalik. Loh, gimana nih? Anda barusan bilang loh, bacanya harus terbalik. Nggak boleh lurus. Begini maksud bahasa saya, bukan dibaca terbalik. Ini artinya bahasa Al-Quran ini harus ada tafsirnya. Bukan di mana? Oke, di mana? Tunjukkan dalam Al-Quran harus ada tafsirnya mana? Tunjukkan ayatnya bahwa ayat Quran harus ada tafsirnya mana? Ini ada. Ayat berapa? Tunggu dulu kuan. Kamera jangan dimatikan, Pak. Yang saya tanya ayat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa baca Quran harus ada tafsirnya. Mana? Surat berapa? Ayat berapa? Begini. Pak, Anda tadi sebentar. Anda tadi bilang. Itu buku tafsir. Yang saya tanya, di mana dalil di dalam Al-Quran bahwa baca Al-Quran harus ada tafsirnya? Mana? Loh, ini Al-Quran loh. Waduh, ini orang gimana? Anda kebanyakan, Pak, kurang-kurangin benturin kepala ke ubin, Pak. Saya tanya sama Anda. Di mana dalil di dalam Al-Quran bahwasanya kalau baca Al-Quran harus pakai tafsir? Mana dalilnya? Ayat berapa itu? Surat apa? Memang tidak ada dibacakan di situ. Ya sudah ada, berarti Anda ngarang bebas. Dengar dulu. Kalau kamu Pak, baca, dengarkan. Al-Quran itu hanya dengarkan Pak. Saya dengarkan dari orang yang telah 13 tahun mendalami Al-Quran. Dengarkan. Perhatikan Pak, konsentrasi. Ayat-ayat Al-Quran hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabihat. Muhkamat artinya jelas dan mutasabihat artinya adalah tidak jelas atau samar yang hanya Allah yang mengerti takwilnya. Kenapa Anda malah tunjuk buku tafsir? Itu buku tafsir yang saya tanya, dalil untuk memahami Al-Quran harus pakai buku tafsir mana? Ini Al-Quran, Pak. Al-Quran. Saya ngerti, Pak, itu Quran. Yang saya tanya, aduh. Ini, dengar dulu. Kamu diam dulu, saya menjelaskan. Kamu diam dulu. Silakan.
Al-Quran, semua Al-Quran itu yang dibaca ada artinya. Tapi dalam satu ayat itu bisa ditafsirkan. Paham? Kita ngomongin opini atau ngomongin Quran? Quran, bukan. Oke. Di mana dalam Al-Quran bahwa ayat Quran harus ditafsirkan? Di mana? Itu tidak ada dalilnya. Ya berjalan larang. Tidak larang. Oke, di mana ayat tunjukkan ayatnya? Baca Quran harus baca tafsir mana? Kita tidak perlu mencari dalil. Ya, berarti Anda memfitnah. Saya bisa tunjukkan. Di dalam surat Al-Imran ayat 7 dikatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan itu hanya dibedakan jadi dua macam. Ayat yang Muhammad. Apa arti Muhammad? Muhammad tidak jelas. Betul tidak? Muhammad tidak jelas. Jawab dulu. Muhammad artinya jelas. Betul tidak? Betul. Oke. Kalau sudah jelas, apa yang Anda tafsirkan? Betul. Kalau sudah jelas, kenapa Anda harus tafsirkan? Dengar dulu. Jangan cuma kamu aja yang ngomong. Singgung juga saya. Silakan. Cuma kamu aja yang ngomong. Silakan. Kalau kita berbahasa Indonesia, keluar, kalau kita cuma bilang keluar, itu keluar bagaimana kira-kira? Bagaimana cara penafsiran Al-Quran? Lihat konteks. Bagaimana kalau kita bilang, silakan keluar. Penafsiran bagaimana itu? Iya, lihat konteks. Keluar bisa jadi keluar dari rumah, bisa jadi lihat konteksnya apa yang sedang terjadi. Sama dengan Al-Quran. Oke, menurut yang tadi itu, di situ kamu di siapa? Kamu lebih takut kepada manusia, siapa di situ kamu? Nah, makanya. Enggak, Pak, pertanyaannya simpel. Bapak, saya yang terhormat, tolong Bapak jawab. Kamu takut kepada manusia di dalam surat Al-Ahzab itu? Kata kamu ditujukan kepada siapa? Dengar dulu. Dan kamu Nabi, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi, menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu, yaitu talak Said. Oke, terus lanjutannya? Dan kamu lebih takut kepada manusia, betul? Tidak ada. Baca ayat Qurannya. Jangan tafsirnya. Ayat Qurannya langsung. Ayat Qurannya. Ayat Qurannya lagi. Ya. Dibacakan. Ya, silakan. Mana sih? Saya cek kacamata dulu ya. Langsung goyang, angin topan mandai. Silakan. Sebenarnya apa namanya? Ilmu saya di sini sebenarnya cuma. Nah, kalau seperti itu saya senang. Kalau Bapak akui bahwa Pak, ilmu saya lebih rendah. Saya senang mengapresiasi itu. Kalau seperti itu kan jelas kita diskusinya. Begini, dengar dulu. Silakan. Saya di sisi saya menjelaskan ilmu saya yang rendah dengan ilmu Anda yang memahami Al-Quran. Tidak sebanding dengan ilmu saya yang rendah dengan ilmu Anda yang tinggi. Iya, kalau seperti itu saya senang. Gitu loh, kalau seperti itu saya senang. Ada pengakuan bahwa ilmu saya lebih tinggi Al-Quran daripada Anda. Kalau seperti itu kan jelas. Cuma memahami Al-Quran yang simpel saja. Kok simpel? Tidak memahami isi-isinya, dalamnya. Begitu loh. Oke. Sekarang kita jujur Bapak sah. Kejujuran adalah kunci utama dari sebuah diskusi. Kalau Bapak membohongi diri sendiri, menipu diri sendiri, kita sudah tidak ada gunanya lagi diskusi. Sekarang saya tanya, tolong jujur. Menurut surat Al-Ahzab ayat 37, di situ ada kata-kata, dan engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah hendak menyatakan kepadamu. Dan engkau takut kepada manusia, pada Allah yang benar-benar engkau takuti. Engkau di situ siapa? Kalau kamu Pak, pertanyaan saya sederhana. Engkau di siapa, Pak? Engkau itu, apa namanya? Saya tidak bisa bilang engkau siapa kalau saya tidak menjelaskan tafsirnya. Pak, engkau di situ sudah jelas di sisi Muhammad, Pak. Engkau di sisi Muhammad. Salah. Kok salah sih, Pak? Engkau di sisi siapa kalau bukan Muhammad? Dengar bagus ya. Dengar bagus saya tafsirnya. Tatkala kamu wahai Nabi. Oke, tatkala Muhammad berarti kamu di situ Nabi, betul tidak? Dengar dulu. Enggak, tatkala engkau wahai Nabi, berarti engkau di situ Nabi, betul tidak? Betul. Oke, tatkala engkau wahai Nabi, berkata kepada orang-orang. Oke, di situ Zaid. Zaid itu orangnya. Islam padanya. Oke, itu Zaid.
Terus, lanjut. bin Haris. Oke, terus lanjut. Oke, terus. Diletakkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, terus lanjut. Dan pernah diangkat sebagai anak olehnya. Jangan terlalu panjang baca tafsirnya, baca Al-Qur'annya aja, Pak. Nanti jangan itu tafsirnya itu, Pak. Jangan kepanjangan nanti. Terjemahan Al-Qur'annya saja, Pak. Kenapa Bapak berat baca terjemahan Al-Qur'annya saja? Dengar dulu. Ini tafsir yang paling simpel. Muyassar. Oh, aduh. Pak, di situ kan di dalam terjemahan Al-Qur'annya nih, saya bacakan Pak, terjemahan Al-Qur'annya ini. Saya pakai langsung di layar saya, dengarkan, lihat nih. Saya pakai langsung di layar saya ini, Pak. Pak, dengarkan, nih Pak, nih, dengarkan Pak, nih. Dan ingatlah ketika engkau di sini Muhammad, betul? Dan ingatlah ketika kamu di sini Muhammad, betul atau tidak? Tidak ada bilang kamu Muhammad, wahai Nabi. Nabi di sini Muhammad, betul atau tidak? Tidak. Jadi siapa di sini? Makanya paham tafsirnya. Kalau buset tadi dia bilang loh itu Muhammad dan ingatlah engkau. Kamu 13 tahun belajar Quran sendiri aja tanpa memahami nafsir, sama ayat yang berpokok Oke, silakan Anda baca dulu, silakan Anda baca. Itu Anda itu sama seperti burung. Pak, silakan Anda baca dulu. Silakan Anda baca Al-Hajj 37, silakan. Dan ingatlah kepada engkau. Kok dibaca terus? Ini tadi ya. Pertahankanlah terus dirimu dan bertakwalah kepada Allah. Terus. Sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu. Oke, siapa di situ? Engkau menyembunyikan di dalam hatimu, siapa itu? Yang menyembunyikan sesuatu dalam hati itu siapa? Artinya, siapa itu Pak? Siapa itu? Bukan artinya. Siapa itu yang menyembunyikan sesuatu dalam hati itu siapa? Menyembunyikan dalam hatimu apa yang Allah wahyukan kepadamu. Iya, siapa itu? Siapa yang menyembunyikan dalam sesuatu hati itu? Nabi. Terus sampai di situ. Yaitu talak Said terhadap istrinya dan menikahkanmu dengan mantan istrinya tersebut. Oke, siapa yang mau dinikahkan? Makanya dengan membaca siapa yang mau dinikahkan itu siapa? Muhammad, betul? Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang munafik. Oke, takut. Siapa di sini takut? Siapa di sini takut? Dengar dulu. Siapa di sini yang takut? Yang takut itu siapa? Kita tidak bisa menyaksikan. Aduh, ini di mana Bapak ini? Aduh, dari tadi muter-muter Bapak ini udah bilang siapa di sini yang takut kalau lari kemana-mana ini? Siapa di sini yang takut? Anda itu mencari kejelekan. Sebentar lagi Anda turunkan saya. Karena Anda nggak mau jawab, Anda putar-putar. Gimana? Bukan tidak menjawab, Anda tidak mau mendengar. Anda cuma mau mencari kejelekan. Paham di situ. Aduh, lari kemana-mana Bapak ini. Kenapa sih lari kemana-mana? Anda yang lari kemana-mana. Paham? Anda yang lari kemana-mana. Anda 13 tahun menafsirkan hanya seperti burung beo mengerti tapi tidak memahami. Ini Bapak ini malah cerita-cerita, Pak, yang saya tanya itu dari tadi siapa di situ, malah Anda lari kemana-mana. Silakan. Menafik dan berkata Muhammad menikahi mantan istri anak-anak angkatnya. Padahal Allah lebih patut untuk Oke, siapa di situ yang takut? Oke, padahal Allah lebih berhak takut. Siapa di situ?
Siapa yang mau dinikahkan itu siapa? Muhammad, betul? Dan Allah menampakkan apa yang kamu sembunyikan. Kamu takut orang-orang munafik. Oke, takut. Siapa yang takut? Siapa yang takut? Dengar dulu. Ini siapa di sini yang takut? Yang takut siapa? Kita tidak bisa menjelaskan secara takut. Aduh, ini di mana? Ini di mana Bapak ini? Aduh, dari tadi muter-muter Bapak ini udah bilang siapa di situ yang takut kalau lari kemana-mana ini. Siapa yang takut? Anda itu mencari kejelekan. Sebentar lagi Anda turunkan saya. Karena Anda nggak mau jawab. Anda putar-putar. Gimana? Bukan tidak menjawab. Anda tidak mau mendengar. Anda cuma mencari kejelekan. Paham di situ. Aduh, lari kemana-mana Bapak ini. Kenapa sih lari kemana-mana? Anda yang lari kemana-mana. Paham? Anda yang lari kemana-mana. Anda 13 tahun menafsirkan hanya seperti burung beo, tapi tidak memahami. Ini Bapak ini malah cerita-cerita. Pak, yang saya tanya itu dari tadi siapa di situ, malah Anda lari kemana-mana. Silakan. Menafik dan berkata Muhammad menikahi mantan istri anak-anak angkatnya, padahal Allah lebih patut untuk kamu. Oke, siapa yang takut? Oke, padahal Allah lebih berhak kau takuti. Siapa di situ? Kamu. Padahal Allah lebih berhak kau takuti. Siapa di situ engkau? Manakala saya sudah Pak, di situ saja. Padahal Allah yang lebih berhak kau takuti. Siapa di situ engkau? Anda tidak jelaskan siapa engkau? Jadi siapa di situ engkau? Makanya saya baca. Gimana dia orang ini? Tuhan, lu, ini gimana sih? Kamu bagaimana? Ini orang gimana orang sakit kepala begini? Sesuatu, kamu langsung stop bahwa siapa yang ditakuti. Makanya tunggu penjelasannya. Saya jelaskan kayak gitu nah. Siapa di situ? Enggak. Kamu belajar ilmu, kamu sekolah sendiri sekolah di rumah atau gimana? Oke lah, saya akui Anda tidak bisa menjawab ini. Sekarang Anda bertanya kepada saya kan? Kepada saya belajar Al-Quran. Dengar, saya kasih tahu, dengarkan. Pertama-tama, saya seperti Anda persis. Kalau baca Al-Quran harus pergi ke Pak Ustadz. Waktu itu, saya cerita ya, waktu itu saya diajari surat Al-Ikhlas. Ya, dia suruh saya baca. Saya bacanya begini waktu itu ya, saya baca begini. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, wa lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus dimarahin saya. Dibilang begini. Bacanya bukan Qul huwallahu ahad, tapi Qul huwallahu ahad. Harus ahad gitu. Hanya seperti itu yang diajari terus seperti itu. Dalam hati saya bilang seperti apa? Dalam hati saya bilang gini, Pak. Pak, saya belajar Al-Quran bukan cari bagaimana cara bacanya, Pak. Tapi enggak saya bilang sama saya itu, tapi dalam hati saya bilang, saya baca Al-Quran ini bukan cari bagaimana cara bacanya, bagaimana cara melafadzkannya, bagaimana cara baca tajwidnya, bagaimana cara kholkolanya, bukan itu. Yang saya cari adalah maknanya di dalam bahasa Indonesia dan apa itu artinya. Itu yang penting bagi saya. Saya tidak penting bagi saya itu kholkolanya, tajwidnya tidak penting. Karena Pak Ustaz bilang begini, karena satu huruf ya itu akan mendapat pahala. Pak, saya ini non-muslim, Pak. Saya membaca Al-Quran bukan mencari pahala. Saya membaca Al-Quran, saya ingin mengerti artinya supaya saya tahu apa isinya dan bisa saya serap dalam kepala saya dan bisa saya maknai apa artinya. Itu yang penting bagi saya daripada pahala.
Akhirnya apa? Saya putuskan untuk belajar Al-Quran secara otodidak. Saya beli buku tafsir, saya baca buku tafsir, saya baca Al-Quran, saya baca ini, saya baca terjemahan, beda-beda terjemahan, saya baca terjemahan Yusuf, saya baca semua terjemahan. 13 tahun lamanya saya baca itu semua, dari Al-Fatihah, Anas, Al-Fatihah, bolak-balik. Ya, dengan satu tujuan, saya ingin mengerti apa sesungguhnya isi Al-Quran. Ternyata setelah saya dapati, semua yang saya dengar dari Anda, dari orang-orang, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Satu contoh tadi Anda bilang, kalau baca Al-Quran harus baca buku tafsir. Ingat, itu tadi kata Anda. Sekarang tunjukkan sama saya satu surat di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa membaca Al-Quran harus pakai buku tafsir. Tunjukkan. Kalau ada saya tutup akun saya ini. Saya nggak mau lagi berdebat gini. Tunjukkan satu ayat. Di mana? Jelaskan lagi. Kasih silakan. Kasih kesempatan. Di dalam Islam kita tidak dituntut apa namanya belajar Al-Quran. Cuma kalau belajar tafsir apa namanya artinya itu Anda tidak akan dapat. Yakin saya 1020 tahun, 30 tahun Anda belajar Al-Quran, hafal bolak-balik dari titik sampai titik, dari juz ke juz. Kalau Anda tidak menafsirkan, Anda tidak akan dapat. Pak, yang saya tanya Anda tidak paham loh, Pak. Dengan segala hormat, Pak. Yang saya tanya Anda tidak paham. Yang saya tanya adalah tunjuk satu ayat, satu surah di dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa kalau membaca Al-Quran ini haruslah Anda merujuk kepada buku tafsir. Di mana ayatnya? Anda tahu nggak? Al-Quran itu perkataan siapa? Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dari mana Anda katakan bahwa kitab ini tidak jelas? Padahal di sini dikatakan zalikal kitabu la raiba fihi, tidak ada keraguan. Kenapa Anda harus pergi ke ustaz ini, ustaz itu untuk tanya? Bukankah Al-Quran sudah jelas? Saya tanya dulu. Belajar Al-Quran dalam Al-Quran ini perkataan siapa? Saya tanya Bapak dulu. Dikatakan di situ Al-Quran itu adalah perkataan Rasul. Anda salah benar. Kalau saya tunjuk ayatnya di mana? Bahwa Al-Quran itu sungguh-sungguh adalah perkataan Rasul yang mulia. Di mana? Kalau saya tunjuk gimana? Baik, sebentar. Saya ambilkan Al-Quran saya sebentar. Sabar. Al-Quran itu perkataan firman Allah. Sunnah itu baru hadis cerita dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pahami. Katanya 13 tahun hafal Al-Quran. Kok baru nyari hadisnya? Bukan hadis, Pak. Saya cari ayat Al-Quran saya. Al-Quran saya tidak saya ini. Oke. Di dalam surah Al-Haqqa. Enggak, silakan bukan surah Al-Haqqa. Pak, saya tidak pernah bilang saya hafal. Saya paham. Ya, saya sedikit. Gini, ini tahu enggak kenapa? Di dalam Al-Quran, saya belum pernah ketemu ayat yang menyuruh umat muslim untuk menghafal Al-Quran. Coba tunjukkan di mana ayatnya halal Al-Quran ini. Kalau ada saya tutup channel saya. Ya? Tidak ada Pak suruh perintah menghafal itu di mana ayatnya? Di mana suruh menghafal ayat Al-Quran? Al-Quran itu tidak ada memang di dalamnya. Makanya kenapa kalian terus bilang hafal? Di mana suruh menghafal di mana? Di ayat berapa disuruh hafal? Hafalan. Bagaimana kamu caranya kalau kamu tidak menghafal kalau kamu sholat? Saya tanya Bapak. Yang saya tanya itu bukan ada orang yang hafal atau tidak. Yang saya tanya adalah perintah untuk menghafal. Oke, kembali lagi pertanyaan Anda. Al-Quran perkataan siapa? Di dalam surah Al-Haqqa. Ya, di dalam surah Al-Haqqa ayat yang 40. Silakan buka, Pak. Ya, silakan. Ya. Al-Haqqa ayat yang 40 bacakan. Surat berapa itu? Surat Al-Haqqa, Pak.
Kantor sosial ini majalah lagi. Coba baca sudah sampai baca. Ya, di sini saya bacakan. Di sini bunyinya innahu laqaulu rasulul karim. Yang artinya adalah sesungguhnya itu, maksudnya adalah Al-Quran adalah sungguh-sungguh perkataan Rasul yang mulia. Anda mau bantah itu terjemahannya? Terus, sampaikan. Ya, hanya katakan siapa Al-Quran itu ini menurut ayat ini sesungguhnya innahu laqaulu rasulul karim. Sesungguhnya dia, maksudnya Al-Quran itu adalah benar-benar perkataan Rasul yang mulia. Tunggu ya, cari. Keberadaan surat Al-Ahqaf aja Bapak tidak tahu di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin Bapak besok cukur jenggot Pak? Saya sudah tahu. Ya Bapak jenggotnya saya panjang, tapi isinya nggak ada. Loh. Dengar dulu. Belajar itu bukan berarti kita bingung untuk mencari. Pak, dengarkan saya. Saya tahu Bapak orang baik. Ya. Saya tahu, saya melihat Bapak itu orang baik. Dengar Pak, dengar. Di dalam Al-Quran saya tidak pernah menjelek-jelekan Anda. Saya juga tidak menjelek-jelekan Pak ini. Dengarkan ya. Pak, dengarkan Pak. Langsung ke ponis ke fisik saya. Enggak, oke, ini dengarkan Pak. Saya mau kasih sama Anda. Oke, sebentar. Saya mau kasih sama Anda. Saya baca Al-Quran sudah 13 tahun, Pak. Saya belum pernah ketemu ada ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk panjang jenggot. Saya belum pernah ketemu. Begini, di dalam Al-Quran untuk memanjangkan jenggot memang tidak ada. Oke, sudah. Artinya Anda tidak berdomba, Anda tidak mencukupkan diri dengan Al-Quran. Anda beri kepada kitab ini, kitab karangan ini, kitab karangan itu, mazhab itu. Anda tidak mencukupkan diri Anda dengan Al-Quran. Anda merasa Al-Quran itu tidak puas. Kenapa Anda tertawa? Kenapa Anda tertawa? Apakah Anda puas dengan Al-Quran? Anda ini memang betul-betul tidak mengerti. Oke, sekarang apakah Anda puas dengan Al-Quran? Dengar dulu. Al-Quran adalah kitab. Tidak lengkap. Menurut Anda lengkap atau tidak? Hadis itu adalah perkataan Muhammad. Oke, sekarang saya sama Anda. Oke, baik. Sekarang saya sama Anda. Menurut Anda, Al-Quran itu lengkap atau tidak? Nyata lengkap. Kalau lengkap, Anda perlu nggak buku lain? Begini loh. Pak, pertanyaan saya sederhana. Kalau Al-Quran lengkap, kenapa Anda cari buku lain? Kenapa Anda ketawa? Pertanyaan saya sederhana. Saya tanya dulu. Anda kitabnya apa? Injil. Perkataan Injil itu dari mana? Nah, Anda mau mengalihkan topik ini. Saya tanya dulu. Saya bagi ini. Dari para saksi mata dan dalam peristiwa. Siapa yang memperistiwakan? Kenapa Anda percaya? Karena itu disampaikan oleh para saksi mata yang kredibel menurut saya. Yang hidup sejamannya. Terus Al-Quran siapa yang menyampaikan ini? Oke, sekarang saya sama Anda. Apakah Anda percaya bahwa Al-Quran itu 100% firman Allah kepada Muhammad? Saya percaya. Oke, saya buktikan. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadin abahan min rizalikum walakin rasulun wa khataman nabiyyin. Kurang lebih seperti itu, saya enggak hafal Arabnya. Yang artinya begini bahasa Indonesianya. Maka Muhammad itu tidak lain maka Muhammadin abahan min rizalikum. Maka Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Siapa yang ngomong di situ? Pak, jawab dulu. Anda mengatakan bahwa Al-Quran 100% firman Allah, betul? Sekarang saya tanya, yang berkata di dalam surat Al-Ahzab 40, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Siapa yang berbicara di situ? Anda itu. Pak, pertanyaannya simpel. Siapa yang berbicara di ayat itu? Allah berbicara kepada siapa? Makanya kita harus buka lagi ayatnya. Oke, baca. Al-Ahzab 40, silakan baca.
1000 orang yang nonton ya, disaksikan ya teman-teman ya, 1000 penonton yang melihat. Ya. Zuma lari terus sama saya. Kemarin saya bilang sama dia, Zuma kalau kamu nggak berani satu lawan satu dengan saya diskusi, kamu pakai rok. Udah saya bilang sama Zuma. Ya, sampaikan kepada Zuma ya. Ustadznya aja kayak begini gimana Zumanya? Coba. Ya. Silakan ada 40. Saya bukan Ustaz. Wah, malu mengakui di hadapan saya malu mengakui Anda seorang Ustaz. Saya nggak pernah bilang Ustaz. Oke, baik. Anda sudah tidak berani dengan Ustaz depan saya. Silakan. Saya tanya dulu, anak saya masuk di sini, saya bilang Ustaz. Dari penampilan Anda seperti Ustaz. Saya sudah tadi bilang. Jangan lihat penampilannya. Baik, silakan. Saya berpenampilan begini karena saya mentaati hadis dan karena manusia, betul? Sunnah Rasulullah. Iya, dan yang dikarang oleh manusia, betul? Kok dikarang manusia? Oke, jadi kita hadis itu karangan siapa? Buatan siapa itu? Saya tanya dulu Anda percaya dengan Injil dari karangan mana? Oke, kembali posisi kita khusus kemana-mana. Al-Azhar tadi silakan. Kalau Anda bilang Al-Quran, kamu mau apa namanya? Terus sorot saya nggak mau sorot Anda. Boleh, terangkan dulu biar tidak lari Pak. Anda tadi bilang. Anda itu. Oke, baik Pak. Saya ingin supaya kita fokus dulu. Nanti kalau kita turuti, dari mana Anda mempercayai Injil itu? Dari apa yang tertulis? Saya mempercayai Al-Quran itu dari Muhammad. Oke. Sekarang kita buktikan kalau memang benar Al-Quran itu 100% firman Allah kepada Muhammad. Tolong jelaskan kepada saya secara logis. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ini siapa yang sedang berbicara dan kepada siapa dia bicara? Silakan. Ini Maka Muhammadin abahadin min rizalikum walakin rasulun wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian. Siapa yang bicara, Pak? Dengar dulu. Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Oke, siapa yang ngomong? Yang ngomong itu siapa, Pak? Akan tetapi dia adalah utusan Allah. Oke, stop dulu. Siapa yang bicara di situ? Tuhan yang menyampaikan. Oke, dia ngomong sama siapa? Tuhan ngomong sama siapa di situ? Tunggu dulu. Ada 40, Pak. Ya, saya sudah baca. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu laki-laki di antara kalian, tetapi dia. Siapa yang ngomong itu? Yang menyampaikan dia sampaikan kepada. Enggak, yang ngomong itu siapa, Pak? Yang ngomong itu siapa tadi bilang? Sebentar. Tadi Anda katakan bahwa yang bicara di situ adalah Allah. Allah lagi bicara sama siapa? Dia menyampaikan kepada golongan-golongan. Berarti dia tidak berfirman kepada Muhammad. Dia tidak berfirman kepada Muhammad. Al-Asas Anda tahu artinya enggak? Dia ngomong sama siapa? Tadi Anda bilang Al-Quran itu firman Allah kepada Muhammad. Sekarang saya hanya menyampaikan kepada golongan-golongan. Berarti kepada Muhammad, bukan kepada Muhammad. Orang yang bersekutu. Enggak, bukan kepada Muhammad berarti. Dengar dulu. Dengar dulu gimana lagi Bapak ini? Saya tanya bukan kepada Muhammad. Al-Asas itu artinya golongan-golongan orang yang bersekutu. Oke, di sisi tertulis makana Muhammadin abahan min rizalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Di sini Allah sedang bicara kepada siapa? Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kalian. Oke, siapa di situ Allah sedang bicara kepada siapa? Utusan Allah. Oke, para nabi. Oke, siapa di situ? Oke, Allah bicara kepada siapa di situ? Dengar dulu. Dan penutup para nabi. Tidak ada kenabian sesudahnya sampai hari kiamat. Oke, di situ Allah ngomong sama siapa? Perbuatan kalian. Ya, di situ Allah ngomong sama siapa, Pak? Iya, pertanyaan saya di situ Allah ngomong sama siapa? Kalian itu orang-orang yang menyekutui Nabi Muhammad termasuk. Saya tidak tahu, tidak hanya siapa di situ kalian yang saya tanya. Di situ Allah sedang berbicara kepada siapa? Itu termasuk Anda yang disampaikan. Berarti tidak berbicara kepada Muhammad. Itu termasuk Anda. Berarti tidak berbicara kepada Muhammad. Ini dia berbicara pada orang yang disekutukan. Bukan kepada Muhammad. Bukan kepada Muhammad. Ya. Oke, tadi Anda bilang Al-Quran adalah firman Allah kepada Muhammad, betul?
firman Allah, makanya ada namanya surat. Surat itu adalah kejadian-kejadian yang pernah dilakukan. Begitu Pak. Yang saya tanya, apakah di situ Allah sedang berfirman kepada Muhammad? Jawabannya iya atau tidak? Ya. Oke, berarti Allah berfirman kepada Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia gitu. Allah ngomong sama Muhammad gitu. Dengar dulu. Enggak, saya tanya, Allah ngomong sama Muhammad gitu, kayak begitu. Saya lagi jelaskan ya. Silakan dengarkan. Di dalam Al-Quran itu adalah salah dari awal dunia sampai akhir. Paham? Kitab. Tuhan malah lari kemana-mana Bapak ini. Bukan kemana-mana. Anda tidak pahami. Anda tadi membuat klaim bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah 100% firman Allah kepada Muhammad. Anda membuat klaim seperti itu. Tapi ketika saya baca, isinya kok begini. Ini yang disampaikan kepada seluruh. Iya, berarti dari situ Allah tidak sedang bicara ke Muhammad. Tahu nggak Al-Quran ini Al-Quran apa? Ayat bersurat. Aduh, lari Bapak ini kemana-mana. Al-Baqarah itu ada sampai betina, Pak. Anda yang lari. Loh, saya tanya Bapak kemana? Imran sampai ke siapa? Menurut kepercayaan Anda, itu firman Allah kepada Muhammad. Betul? Oke, sekarang saya tanya, di dalam surat Al-Ahzab ini dikatakan, makana Muhammadun. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul dan penutup para nabi. Pertanyaan saya, apakah di sini Allah sedang ngomong sama Muhammad? Ini Al-Quran seperti menyampaikan, anggaplah seperti kita semua di sini, menyampaikan semua kepada manusia seperti itu. Ayat ini disampaikan kepada manusia, bukan kepada Muhammad. Diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oke, jadi Allah ngomong sama Muhammad. Oke, jadi Allah berfirman kepada Muhammad, Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kalian, tetapi dia ya, bukan Anda ya, adalah Rasul dan berarti Muhammad ada dua di sini. Ada Muhammad yang lain. Tidak ada. Terus dia ngomong dia adalah Rasul. Allah ngomong sama Muhammad, dia Muhammad adalah Rasul gitu. Susah menjelaskan orang yang tidak mengerti, yang tidak paham. Saya malah juga pusing, Pak. Pusing banget. Saya malah pusing namanya. Susah dipahami Anda ini. Oke lah, dikasih dulu dia koin biar dia nggak pusing dan juga jangan lupa dikasih dulu koin biar saya pusing di bapak. Saya cuma membela apa yang Anda lakukan. Saya juga bukan ustaz, tapi saya bukan ustaz, tapi Anda sudah lebih pintar. 13 tahun memahami Al-Quran, kata saya tidak memang 13 tahun Pak. Saya kasih tahu. Kenapa banyak di antara kalian yang tidak paham Al-Quran? Saya kasih tahu apa penyebabnya. Ini riset saya Pak. Perhatikan. Kalian lebih banyak menghabiskan waktu menghafal Al-Quran, membaca bagaimana cara membacanya dengan benar, tajwidnya, qalqalanya, ya, lafaznya. Habis waktu Anda baca di situ Pak. Itulah kenapa Bapak tidak paham Al-Quran. Sementara saya menghabiskan waktunya bukan untuk belajar qalqalah, bukan untuk belajar tajwid, bukan untuk belajar bagaimana lafaznya supaya Arab, supaya harus begitu. Saya tidak ada waktu yang habis seperti itu. Itulah kenapa saya lebih paham Al-Quran daripada Anda. Bukan. Kalau membaca, kalau keindahan membaca, oke, Anda mungkin lebih pintar membaca cara Anda. Tapi kalau isinya, no. Saya yang ngomong ya. Silakan. Kenapa seperti itu? Kita harus memperbaiki ejaan, bahasanya, cara bacanya. Karena di dalam Al-Quran satu aja yang salah baca itu sudah melebar bacaannya. Sudah melebar artinya. Anda mungkin tidak paham itu. Karena Anda cuma mencari kesalahan di dalam Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Artinya, mencari kesalahan lagi di situ untuk memperdebatkan seperti itu. Pak, dengarkan. Kami belajar Al-Quran bukan memperdebatkan, tapi bagaimana kalau kami membacanya dengan tartil yang benar, qalqalanya dengan yang benar. Seperti itu. Tapi artinya tidak tahu, ya kan?
Habis. Iya, tapi Anda sudah terlambat, sudah terlalu tua Anda untuk memahami artinya karena habis waktu. Sebentar, Bang. Pak, habis waktu kalian. Ya, habis waktu kalian untuk membaca indah. Sementara artinya Anda sudah telat, sudah meninggal duluan baru tahu artinya. Orang beragama itu tidak ada nama kata terlambat. Buktinya sekarang Bapak lebih mengerti tajwidnya, lebih mengerti bagaimana mengkol-kolannya, tapi tidak tahu artinya, padahal esensinya adalah Anda harus tahu maknanya. Dikatakan di situ dikatakan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya, bukan menghafal, memahami. Betul. Kenapa Bapak sekarang menghabiskan waktu menghafal ketimbang memahami? Saya setuju. Ya, kenapa Anda lebih sibuk menghafal ketimbang memahami? Bagaimana Anda melakukan sesuatu, melakukan sholat, kalau Anda menghafal? Pak, saya tanya sama Anda, apakah pernah ada di dalam Al-Quran perintah untuk sholat bahasa Arab? Ini sudah yang Anda tidak pahami. Pak, saya 13 tahun baca Quran. Tunjukkan satu ayat di dalam Al-Quran, sholatlah kalian dalam bahasa Arab. Kalau ada, saya tutup channel saya, pensiun saya, Pak. Aku tanya dulu. Al-Quran itu bahasa apa? Menurut Al-Quran dikatakan Arabiyan mubin, bahasa Arab yang jelas. Yang diturunkan? Maksudnya? Anda sudah paham nggak kalau sholat itu harus baca apa? Di dalam sholat, ya misalnya Anda harus baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya, ya kan? Nah, sekarang saya tanya sama Anda, esensi yang saya adalah begini, apakah ada di dalam Al-Quran perintah supaya sholat dalam bahasa Arab? Tunjukkan kalau ada. Tidak ada perintah. Tidak ada. Kenapa Anda bilang sholat bahasa Arab? Tapi perintah dalam di Nabi hadis ada bahwa sholatlah kamu seperti kalian. Oke, gini. Di dalam hadis ada kata-kata sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya sholat. Apakah di situ tentang bahasa? Apakah di situ tentang bahasa atau tentang tata cara? Ini sudah yang Anda pahami sedikit. Contohlah. Pak, justru Anda tidak mengikuti sunnah. Sekarang saya tanya sama Anda. Saya tanya, Pak, dengarkan. Ini penting. Ini untuk dipendidikan ke orang awam. Dengarkan. Dengarkan ya. Memahami. Saya lagi. Ini bukan masalah sholat. Ada juga orang ajan di seluruh dunia menggunakan bahasanya sendiri. Karena sudah termakan oleh dogma bahwasanya sholat itu harus bahasa Arab. Tidak, karena itu memang sudah diwajibkan. Tidak ada. Oke, saya tanya Anda. Oke, sebentar. Dengan Anda. Belajar Quran itu harus dipahami. Nah itu, kenapa kalian lebih sibuk menghafal? Kenapa kalian lebih sibuk membaca kol-kolannya tajwidnya? Kenapa lebih sibuk dengan itu? Karena tujuan kalian membaca Al-Quran bukanlah untuk mengerti maknanya, tetapi mencari amal. Itu yang kalian cari. Kenapa kalian tidak paham isi Al-Quran? Karena baca Al-Quran mau cari amal, bukan mau cari maknanya. Itu bedanya kita, Pak. Dengar dulu. Itu bedanya kita, Pak. Saya kasih tepuk tangan dulu, pemirsa. Tepuk tangan dulu. Itu ada enggak diajarkan oleh Nabi? Apa? Di Nasrani itu ada enggak diajarkan orang menyanyi kalau lagi ibadah? Ada banyak. Memang ada dari ada. Kalau Bapak baca ketika Musa menyeberangi laut Teberau, bagaimana mereka di situ memukul gendang dan berbana memuji Tuhan. Apakah kalian tidak melakukan hal sama? Apakah kalian tidak memukul gendang dan berbana menyanyikan untuk Muhammad? Ya Rasul salamu alaika, ya Rasul salamu alaika. Anda lakukan enggak itu? Ngaku dulu, Anda lakukan enggak? Saya tidak lakukan. Teman-teman Anda lakukan tidak? Kalau saya tidak lakukan. Iya, teman-teman Anda memukul gendang dan berbangga enggak menyanyikan Muhammad? Karena saya menganggap itu musik adalah haram.
Oke, saya tanya Anda, bagi Anda musik haram. Teman-teman Anda yang muslim, mereka bernyanyi, memukul gendang, memukul rebana, bernyanyi, menari-nari, mereka melakukan ini tidak? Jawab, betul atau tidak? Begini, saya Jangan gini, dijawab dulu, betul atau tidak itu? saya setuju dengan Ya sudah. ada yang menghalalkan. Jangan sudah. Di mana ada yang musik haram dalam Al-Quran? Kalau langsung sudah, ada dalilnya perlu saya carikan. Tunjukkan Pak. Saya 13 tahun lamanya membaca Al-Quran, Bapak jangan ngajar saya Quran. Saya ngajar Anda Quran. Bahkan Anda katakan tadi, saya tanya sama Anda sambil cari ayatnya. Pak, pernah nggak Muhammad sholat di dalam bahasa yang tidak dia mengerti? Pernah nggak dia sholat di dalam bahasa asing? Pernah nggak? Maksudnya bagaimana? Pernah atau tidak Muhammad sholat berdoa kepada Allah dengan bahasa asing yang dia tidak mengerti? Pernah nggak dia lakukan itu? Kita berdoa itu harus mengerti. Oke, berarti Muhammad tidak pernah sholat dalam bahasa asing, betul tidak? Bahasa asing seperti apa? Bukan bahasanya dia. Contoh dia sholat pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Jepang. Pernah nggak dia sholat pakai bahasa yang bukan bahasa dia? Nah, memang Al-Quran itu dalam bahasa Arab aja. Oke, Muhammad sholat di dalam bahasa yang dia mengerti, di dalam bahasa yang dia paham. Kenapa Anda sholat dalam bahasa asing, sedangkan Muhammad sholat dalam bahasanya sendiri? Anda itu selalu menanamkan. Anda tidak mau menjawab itu. Begini dulu, kita sudah ada patokan, tidak boleh lagi ada A, B seperti Nasrani contoh, bisa bahasa ini, bisa bahasa itu, kecuali benua. Bapak ini dari kemana-mana, Pak. Sudahlah, saya rasa saya memang terlalu tinggi membahas hal-hal yang tinggi kepada Bapak. Saya ingin membahas hal-hal yang sederhana saja. Anda itu memponis, bukan saya cuma bilang begini, ya. Kalau Anda membaca Al-Quran, Pak, di dalam Al-Quran itu, di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-7, Al-Quran itu hanya dibedakan menjadi dua macam ayat. Yang pertama ayat-ayat yang muhkamat, yang artinya adalah jelas. Yang kedua adalah mutasabihat, yang artinya adalah samar. Nah, untuk ayat-ayat yang mutasabihat ini dikatakan, tidak seorang pun yang mengerti ta'wilnya kecuali Allah. Ya? Kalau sudah dikatakan oleh Al-Quran, tidak seorang pun mengerti ta'wilnya kecuali Allah. Pekerjaan sia-sia tidak Anda mencari ta'wilnya? Saya tanya dulu. Anda salah kalau bilang Pak. Di sini dikatakan hanya Allah yang mengerti ta'wilnya. Kenapa Anda mencoba mencari ta'wilnya? Ta'wil apa itu? Ta'wil dari ayat-ayat yang mutasabihat. Anda sebenarnya terlalu apa ya? Mendalam pemahamannya di Al-Quran. Iya, karena saya terlalu mendalam itu, Pak. Makanya saya tahu tentang Al-Quran. Di sini saya mengajarkan Anda. Dengar dulu, Anda mendalam sekali dalam Al-Quran. Tapi Anda itu seperti burung beo. Seperti itu. Nah. Kok burung beo sih? Sama halnya kita sekolah. Sekolah itu kita tidak bilang saya katakan saya bisa, saya hebat. Maukah saya katakan saya bisa? Oke, baik. Kalau Al-Quran sendiri sudah mengatakan bahwasanya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu hanya ada dua macam. Yang muhkamat artinya jelas. Untuk apa saya cari guru karena di sini sudah jelas. Oke lah, saya beli pelajaran. Terus saya belajar di rumah saya. Terus saya bilang saya sudah tamat di kelas 6. Saya sudah tamat di SMA. Oke, sekarang saya tanya. Apa Allah kurang cerdas menyampaikan firman-Nya sehingga Anda harus cari orang lain untuk membantu Allah menjelaskan firman-Nya? Al-Quran itu untuk siapa? Saya tanya sama Bapak, apakah Allah kurang cerdas memberikan firman-Nya kepada umat manusia termasuk Anda sehingga Anda harus cari Ustaz B, Ustaz C, Ustaz D untuk membantu Allah menjelaskan firman-Nya kepada Anda? Saya tanya lagi Anda. Saya jawab, bukan saya tanya. Apakah ini dari kecil kita sudah memahami yang namanya Al-Quran? Wah, Bapak ini gimana? Bapak kayaknya harus diganti dengan Bapak Ustaz yang lain. Gimana? Silakan kalau ganti. Iya, tapi Anda gimana kalau begini terus? Sudah ada kualitas. Bukan ada kualitas. Anda itu tidak berkualitas.
Tidak berkualifikasi di mana? Apakah kita dari kecil sudah mengerti yang namanya agama? Kalau masih kecil tidak. Sampai umur berapa kita mengerti? Sampai dewasa mungkin. Dari mana kita harus mengerti? Ketika kita membaca buku itu sendiri. Apakah Anda dari seorang Nasrani dari kecil tidak pernah Belajar? Siapa yang mengajarin? Kalau dari kecil karena keinginan belum terlalu kuat, mungkin dari guru sekolah minggu. Setelah dewasa, saya tidak belajar lagi dari guru sekolah minggu, saya baca langsung Injilnya. Sama seperti Anda juga. Ketika Anda malas, Anda tanya sama orang, tapi ketika Anda sudah rajin, Anda langsung ke sumbernya, ke Al-Qur'annya, Anda baca itu. Ketika Anda mungkin ada sedikit tidak paham, boleh Anda tanya, mundur lama ini, boleh. Tapi yang ingin saya kasih tahu kepada Bapak, di dalam Al-Qur'an tidak pernah ada ayat yang bilang begini, kalau kamu mau paham Al-Qur'an ini, kamu harus baca kitab tafsir Ibnu Katsir ya, kamu harus baca kitab Jalalain ya, kamu harus pergi ke ulama ini ya, kamu harus tanya sini ya. Tunjukkan ayatnya Pak, di mana? Jangan lari Pak. Terjeda loh, Bapak terjeda. Apa begini? Kita belajar kan itu makanya Nasrani berubah kitabnya. Kalau Bapak ini termakan opini Pak, di dalam Al-Qur'an dikatakan, jika kamu ragu-ragu terhadap apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Surat Yunus ayat yang ke-90 kalau tidak salah Pak. Kalau tidak salah tolong diralat ya. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Kenapa Bapak tidak percaya Al-Qur'an? Kenapa Bapak malah tanya kepada orang-orang yang sesudah Al-Qur'an turun, bukan sebelum Al-Qur'an turun? Harusnya kalau Bapak percaya Al-Qur'an, tanya sama ahli kitab yang sudah membaca kitab sebelum Al-Qur'an, bukan tanya kepada para ulama yang membaca kitab sesudah Al-Qur'an turun. Padahal suruh ditanya kepada yang sebelum, bukan kepada yang sudah. Anda bagaimana? Tidak percaya kepada Al-Qur'an, Anda lebih percaya kepada omongan itu, pendapat ini, pendapat fulan, yang semuanya mereka sangka-sangkaan. Begini loh. Karena Anda tidak kembali kepada Al-Qur'an. Anda lebih percaya kepada pendapat ini, pendapat itu yang semuanya mereka juga bertentangan, mazhab ini, mazhab itu bertentangan. Masalah apa namanya? Kunut aja kalian tidak selesai. Kapan saya mau kasih kesempatan? Silakan. Begini. Makanya terjadi perubahan seperti umumnya juga Kristen perubahan karena tidak bersanad. Tahu nggak bersanad? Pak, sanad itu justru membuktikan ketidakakuratan informasi itu atau jauhnya informasi itu dari sumber sejarah. Saya kasih contoh. Kalau Anda ingin bercerita kepada anak Anda tentang bapak Anda, perlu nggak Anda sanad? Saya tanya. Saya tanya dulu. Pak, simpel. Tadi kan Anda mempermasalahkan sanad. Kata si Fulan berkata kepada si Fulan, kata si Fulan, kakaknya. Itu kata Anda bagus. Sekarang tanya. Justru kalau sanadnya makin panjang, silakan. Kenapa Al-Qur'an itu tidak pernah berubah dari awal diturunkan sampai sekarang? Karena sanadnya jelas. Di dalam Al-Qur'an tidak ada sanad, Pak. Yang tidak jelas, tidak seperti Nasrani. Itu berubah. Ya, ini Bapak perkembangan informasi. Oke. Sekarang saya tanya. Al-Qur'an itu sudah bersanad dari dulu. Bagaimana? Oke. Di mana sanadnya Al-Qur'an, Pak? Tunjukkan. Di mana sanadnya Al-Qur'an? Bapak itu tahu Al-Qur'an dari mana? Pak, di dalam Al-Qur'an tidak ada ditulis di sini dari sini enggak ada, Pak. Bunyi ayat pertama di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Enggak ada di sana, Pak. Anda tidak lihat siapa pernah menjawab? Pak, itu kata pengantar bukan Al-Qur'an, Pak.
Itu kata pengantar bukan Al-Qur'annya. Itu sudah namanya bersarana. Iya, tapi itu informasi itu ada di luar Al-Qur'an, bukan di dalam Al-Qur'annya, Pak. Al-Quran itu tidak langsung turun aja. Kamu dapat, saudara. Tidak mungkin. Ada yang nulis, ada yang jelaskan. Siapa yang nulis Al-Quran? Siapa yang nulis Al-Quran? Ada yang menyampaikan. Iya, siapa yang nulis Al-Quran? Makanya Al-Quran itu tidak berubah-ubah. Iya, Pak. Saya tanya, siapa yang nulis Al-Quran? Makanya kita lihat seperti ini. Siapa sih? Sanatnya yang bertanggung jawab? Kalau Bapak bilang tidak berubah-ubah, sebenarnya Bapak juga salah. Sekarang Bapak tahu nggak bacaan Al-Quran yang beda-beda? Bacaan Al-Quran yang berbeda-beda memang ada. Memang ada. Oke, itu buktinya Bapak berubah nggak? Tidak berubah sama sekali. Iya, kok beda-beda kok tidak berubah? Bacaan Hafs, bacaan Warsh beda nggak? Bacaan Qalun beda nggak? Bacanya beda. Iya, artinya bahwa kalau beda berarti artinya beda. Itu beda juga naru. Iya, makanya saya bilang oke, kita kasih contoh aja Pak tentang tayamum. Saya tanya sama Anda. Menurut versi Hafs atau menurut versi Qalun atau menurut versi yang manapun, orang bertayamum ketika tidak menemukan air dia bertayamum. Di situ dikatakan karena bersentuhan dengan perempuan. Bersentuhan di situ apa? Persentuhannya segini. Oke, tapi menurut tahu nggak Anda menurut mazhab lain itu bersentuhan di situ artinya berhubungan badan? Makanya Enggak, saya tanya dulu. Tahu nggak bahwa ada mazhab lain yang mengatakan bersentuhan di situ bukan bersentuhan fisik ini, tapi berhubungan badan, berhubungan seksual. Tahu nggak? Anda tahu itu nggak? Makanya Anda tahu itu tidak? Tahu itu tidak? Tahu. Oke. Menurut mazhab lain bersentuhan itu artinya berhubungan badan. Menurut mazhab lain bersentuhan itu artinya sentuhan kulit. Sudah beda nggak? Beda nggak itu? artinya begini. Enggak, saya tanya beda nggak itu? Saya tanya. Maksudnya ini. Enggak, saya tanya dulu sama Bapak. Beda nggak itu? Aduh, urutlah. Sekarang Bapak, karena Bapak saya sarankan kepada Pak Tafsah untuk mendalami lagi Al-Quran, ya, belajar terus isi Al-Quran, ya, nanti mungkin 15 atau 20 tahun lagi silakan Bapak temui saya lagi. Saya sarankan juga ke Bapak Anda, siapa namanya? EDTV. Silakan Anda mempelajari lebih detail lagi, jangan cuma mencari sesuatu yang menyenangkan, mencari sesuatu. Saya sebagai muslim juga, dari saya sekarang belajar sampai tutup usia itu tidak akan berhenti saya belajar. Bagus. Tapi saya sarankan sama Anda, jangan Anda habiskan waktu Anda untuk belajar sesuatu yang tidak dikatakan Al-Quran. Karena saya lihat semua yang Anda katakan itu adalah pendapat bukan kata Al-Quran sendiri. Anda sudah belajar dari pendapat bukan Al-Quran. Bukan. Anda itu jangan cuma dipahami Al-Quran itu sebatas kulitnya. Justru saya membaca isinya Pak, sedalam-dalamnya saya baca. Anda cuma membaca kulitnya, tapi tidak memahami isi dalamnya. Justru Anda yang tidak paham. Kalau Anda memahami, Anda saya yakin mendapatkan hidayah 100% agama Islam. Pak, justru karena saya sudah mendalami, saya akan mengundang Bapak supaya Bapak dibaptis dan mengikuti Yesus. Anda itu mendalami. Oke, sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Bapak mau ikut yang sekarang ada di kubur di makam atau mau ikut yang sekarang sudah ada di surga? Maksudnya bagaimana yang di kubur? Oke, saya tanya Anda pengikut siapa? Apa Anda pengikut Muhammad tidak? Ya. Di mana Muhammad sekarang? Anda katakan Nabi Muhammad sekarang di mana? Bisa di mana? Enggak, sebelum sana saya tanya Muhammad ada di mana? Nabi Muhammad sekarang, anggaplah posisi mata kita sekarang, dia adalah sudah meninggal. Oke, di mana sekarang di mana? Di makam, betul? Anggaplah di makamnya. Oke, di makam. Sudah meninggal, betul? Ya. Berarti Anda pengikut orang meninggal? Begini. Pak, jawab pertanyaan saya. Berarti Anda pengikut orang meninggal? Pengikut bagaimana maksudnya? Sekarang saya tanya, apakah Anda pengikut Muhammad? Dia adalah nabi saya. Apakah Anda pengikut Muhammad? Ya.
Oke, di mana sekarang Muhammad berada? Sekarang anggap katakan dia sudah meninggal. Bahasa Oke, di makamnya, di kuburnya, betul? Oke, berarti dia sudah meninggal, sudah wafat, sudah mati. Berarti Anda pengikut orang mati. Pengikut orang mati bagaimana? Tadi berarti Anda pengikut Muhammad. Sebelum mati dia sudah menurunkan. Enggak, sekarang ini dia masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Sudah meninggal, berarti Anda pengikut orang meninggal. Kok dikatakan saya pengikut orang meninggal? Muhammad masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal. Apa Anda pengikut Muhammad? Ya. Berarti Anda pengikut orang yang sudah meninggal? Iya, saya berpikir dengan makanya saya bilang sama Bapak, saya setelah mendalami agama, mendalami habis-habisan, saya nggak mau kata ini, saya dalami, saya cari kebenaran. Saya mau ikut Yesus yang hidup. Saya tidak mau mengikut orang mati, Pak. Saya mau mengikut Yesus yang hidup. Karena Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya tanya lagi. Saya lagi bertanya. Silakan. Bagaimana kamu meyakini Yesus hidup? Karena tertulis di dalam Alkitab dari para saksi mata dan para pelaku firman, mereka melihat meraba firman yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Dia tulis kesaksian mereka. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka raba, dituliskan di situ. Sama dengan Anda. Anda ditanya dari mana Anda tahu bahwa Yesus hidup. Saya jawab dari kesaksian para saksi mata. Sekarang saya tanya Anda, dari mana Anda tahu Muhammad mati? Juga dari keterangan para saksi mata, dari para sahabat, dari apa yang menulis keterangan sahabat di sini dikatakan bahwa dia sudah meninggal. Sekarang faktanya, dengar sebentar Pak. Faktanya, Pak, jangan bicara keyakinan. Gini, dengar. Apa yang tertulis di dalam Bible, yang ditulis oleh para saksi mata, bahwa Yesus bangkit naik ke surga. Apa yang ditulis oleh para sahabat, ditulis dalam kitab Sirah, ya, ditulis dalam Sirah Nabi Muhammad, dikatakan Muhammad meninggal, dimakamkan, dan dia sekarang masih wafat di kuburan, masih meninggal di kuburan. Anda pengikutnya, ya, Anda pengikut Muhammad, yang Muhammad sudah meninggal. Saya mengikut Yesus, bukan Muhammad. Ya, Muhammad yang menyampaikan. Oke, berarti Anda pengikut orang yang sudah meninggal. Betul. Oke, sudah. Berarti itu bedanya kita. Oke, itu bedanya kita. Kita saling hargai. Itu bedanya kita. Anda pengikut orang meninggal, Anda pengikut orang mati. Saya pengikut Yesus hidup. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Jadi tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu pernah jadi tumbal reset. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekala nama. Dalam nama Yesus. Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerajaan surga, udah amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Diambil keputusan dan Dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Ya,